Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG Earth 3 Gundam. Seperti biasanya, saya sudah membuat video unboxing dan video fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit ini. Kit ini hasilnya bagus ya, solid, terus separasi warnanya juga bagus. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah, dan waktu yang saya butuhkan pun sekitar 6-7 jam. Itu mulai dari motong parts-partsnya dari runner hingga dirakit untuk kebutuhan video fast build-nya. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, ini solid, nggak ada yang loose sama sekali. Terus parasai warna juga bagus ya, seperti yang saya bilang tadi. Hanya saja kita masih membutuhkan foil stiker kurang lebih seperti ini. Kebalik. Nah, kayak gini. Yang saya pasang ini nomor 1 ya, yaitu untuk mata. Nomor 2, 3 itu untuk visor. Nomor 4 itu untuk kaca di bagian pesawat ya. Ketika R3 unitnya dipasang di base yang pesawat itu. Terus 5 itu untuk rifle dan 6 nggak tahu ya. Ya, gitulah. Oke. Untuk hasilnya solid seperti yang saya bilang tadi. Terus mungkin simline ya. Simline seperti biasanya di kepala si Gundam masih kelihatan. Terus di mana lagi? Simline kayaknya udah sih. Cuma karena ini warna biru, jelas napmak pasti yang meninggalkan banyak ya, terutama di sini ya, di tangan. Aduh, kesenggol kameranya, sorry. Di sini, di tangan ini, terus saja di sana juga ada, di sebelahnya juga ada. Pokoknya cukup banyak sih karena warnanya biru apa ya? Biru light, biru muda gitu nih. Bukan muda sih ini, tapi biru yang kelihatan, bukan biru suram yang seperti di Merkiwan kemarin. Ya ini cukup kelihatan sih untuk napmaknya. Tapi menurut saya masih bisa dimaafkan sih kalau sekilas ini emang terlihat samar. Oke, mungkin langsung saja kita perbandingkan tingginya ya dengan Merkiwan maupun Vicu yang sudah kita buat videonya sebelumnya. Oke, bentar. Yang pertama di sini ada Merkiwan ya. Nah di sini ada Merkiwan. Terus di sini ada Vicu. Nah, di sini ada Vicu. Keduanya sudah full weapon ya. Nah, di sini terlihat ya. Untuk warnanya sendiri ini lebih terang, ini lebih gelap. Terus ini ya mendingan daripada yang ini. Ya, untuk warna sendiri saya lebih suka R3 ya, tapi kalau bentuk saya lebih suka si Vicu. Ya, tapi ini pendapat pribadi. Kalau kalian suka yang mana itu terserah kalian. Oke. Mungkin, untuk tingginya ini sebenarnya hampir sama ya. Hanya saja mungkin ini lebih tinggi karena senjatanya sama tanduknya satu ini. Terus yang ini ada tanduknya, ini lebih tinggi daripada ini sih. Kecuali ini ya, shouldernya. Mungkin ini lebih tinggi. Ya, oke. Mungkin untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk pembahasan core Gundamnya kurang lebih juga seperti itu. Ini bagus. Ketika Gundam dan R3 unitnya dipisah kurang lebih seperti ini ya. Sama seperti Vicu maupun Merkiwan yang sudah saya review sebelumnya. Dan karena saya sudah membahas Gundam tahun lalu, jadi sekarang saya akan langsung bahas R3 unitnya ini. Untuk desainnya ini menurut saya bagus ya. Warnanya juga bagus, biru, hitam, dan putih kayak gini. Sebenarnya ada warna hijaunya di sini tapi tidak saya aplikasikan karena dia butuh foil sticker. Seperti yang saya bilang tadi di awal ketika bahas R3 Gundamnya ya. Dan untuk bentuknya ini cukup keren. Hanya saja ini cukup mengganggu mata saya ya. Kalau misalnya ini nggak ada, ini akan lebih bagus lagi. Nah nih, saya lebih suka yang bentuknya kayak gini daripada si shieldnya ini dipasang. Tapi ya nggak masalah juga sih kalau ini dipasang karena bentuknya memang seperti ini. Bentar, saya berlagi dulu. Untuk napmak simline sudah saya bahas di depan ya, jadi ya kurang lebih untuk bahasan dari R3 unitnya kurang lebih seperti itu ya. Ini bagus, separasi warnanya juga bagus ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung saja kita praktikan docking dari R3 unitnya ini ke core Gundamnya. Yuk.
Untuk artikulasi kurang lebih sama seperti Mercury maupun V2 ya. Namun di sini saya akan mempraktikannya lagi. Dan seperti biasanya, saya akan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Ini sama, bisa maju mundur kayak gini, bisa menunduk, bisa mengadah, bisa sedikit dimiringkan, ini. Terus tentu saja masih bisa diputar 360 derajat. Oke. Terus di bagian lengan, ini bisa diangkat ini sejauh ini ya. Ini lebih bagus dari dua yang kemarin kalau nggak salah. Oke, terus di pundaknya masih bisa diputar 360 derajat. Terus lengan atas juga masih bisa diputar 360 derajat. Lalu sikunya masih double ball joint ini. Ini paling bagus kayaknya nih dari dua yang kemarin. Oke. Terus pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Oke. Selanjutnya di bagian badan kurang lebih sama ya. Ini nggak ada apa-apa. Terus muternya juga kehalang front skirt itu. Jadi ya ini kurang lebih sama. Terus di sini ya ini sudah mentok ya, nggak bisa diputar-putar lagi karena sudah terpasang ininya, sayapnya, backpacknya ini. Oke. Lanjut di bagian pinggang. Untuk front skirt seperti biasanya bisa diangkat sejauh ini. Terus back skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Lanjut di bagian kaki, ini majunya juga cukup jauh ya, kayak gini. Terus ke belakang jelas dia mentok bagian back skirt. Ke samping ya nggak bisa split ya, karena core Gundamnya memang nggak bisa di split. Terus di bagian lutut tentu saja ada dua join di sini karena bantuan si ankle-nya si core Gundam, sama seperti Mercury maupun Venus. Terus di bagian pergelangan kaki ini bisa diputar ya kayak gini 360 derajat juga sama yang kemarin. Terus ini bisa kayak gini. Terus ini bisa kayak gini. Oke. Untuk artikulasinya ini jelas ya. Ini bagus sama seperti core Gundam, terus Mercury maupun V2 kemarin. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk artikulasinya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama di sini ada base ketika mode R3 unit ya, mode pesawatnya si R3 Armor ya. Kayak gini, ini kurang lebih sama seperti yang ada di Mercury maupun V2. Oke. Selanjutnya ini adalah adapter ketika menyimpan shield di backpack di mode core Gundam. Selanjutnya ini adalah adapter ketika mau masang senjata lain ya di base-nya ini, base pesawatnya. Kemudian selanjutnya adalah shield ini ada dua bagian ya. Yang pertama ini bisa dilepas ya. Sebentar. Nah, ini adalah shield-nya core Gundam. Sedangkan ketika mode R3 Gundam dia ketambahan parts ini ya, bagian ini. Jadi lebih gede kayak ini. Terus di sini ada apa ya? Ini bukan artikulasi tapi ada gimmick ya. Ini kalau nggak salah muncul di animenya juga mode kayak gini ketika digabungkan dengan beam rifle. Oke. Terus selanjutnya beam rifle ini ada dua bagian ya. Sebentar. Nih. Ini adalah beam rifle bawaan core Gundam atau ketika mode core Gundam, sedangkan ini ketika mode R3 Gundam. Masanya ya tinggal di slide aja, dicolokkan terus di slide. Bentar. Kok nggak bisa? Bentar. Udah. Nah, kayak gini hasilnya. Untuk yang tadi ya, yang shield, ini tadi cara gabunginnya di sini. Ada lubang ya di sini ya. Ada dua. Bisa kanan kiri kalian pakai. Tapi kayaknya lebih baik kayak gini. Nah, kayak gini. Terus, kayak gini. Ada gimmick kayak gini kalau dua senjata ini digunakan bersama. Ya, oke. Terus yang terakhir adalah beam saber effect. Sama seperti yang saya bilang di video core Gundam ya, ini ada dua. Ini untuk core Gundam, ini untuk R3 Gundam. Oke. Untuk senjatanya kurang lebih seperti itu ya. Untuk senjata dan aksesoris, kalian bisa menggunakan senjata dari V2 atau Mars 4 juga bisa kalau nggak salah. Terus Mercury bisa. Ya, senjata-senjata yang dijual terpisah itu bisa dipakai di sini. Seharusnya ya. Ya, seharusnya sih bisa. Oke.
Mungkin langsung saja kita lihat beberapa action pose dari R3 Gundam ini dengan senjata-senjata yang dimilikinya. Yuk! Kesimpulannya, jelas saya akan merekomendasikan ini ya untuk kalian koleksi karena ini memang bagus banget. Warnanya bagus, parasi warnanya bagus, senjatanya juga cukup lengkap kalau menurut saya. Ada shield, ada rifle, ada beam saber, terus ada backpack yang kayak ini ya. Ya meskipun nggak ada artikulasi tapi ini juga bagus, menambah kesan bagus ya dari R3 Gundam ini. Mungkin kekurangan adalah bagian napmak ya. Napmaknya sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi karena ini warnanya biru rada terang ini jadi ya bisa dibilang kelihatan ya, di beberapa tempat masih kelihatan seperti bagian tangan ya. Terus untuk sealman seperti biasanya cuma ada di bagian kepala yang kelihatan ya. Ya untuk kekurangannya mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau kelebihannya ya jelas ini keren banget, pajangable sekali, ganteng ya, kayak gitulah pokoknya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya untuk R3 Gundam ini, karena ini memang bagus banget, layak untuk dikoleksi. Oke, mungkin untuk video review R3 Gundam kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.